jumpa lagi di channel Bayi Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu ya guys. Hari ini kita tidak membahas jenis kura-kura, tapi kita mau membahas tips gimana kita bisa membeli kura-kura yang tepat guys. Sebelum kita mengarah ke tips untuk memilih kura-kura, sebelumnya kita juga harus mengerti bahwa tujuan kita membeli kura-kura untuk apa ya guys. Jadi ada juga pembelian kura-kura yang hanya untuk dipelihara, ada juga untuk di breeding guys. Jadi kalau misalnya untuk dipelihara, ada juga yang memikirkan estetik yang harus cakep banget, itu boleh, itu hak kalian. Tapi juga ada yang berpikir hanya untuk breeding saja, jadi sehingga ada catat-catat sedikit, itu tidak masalah. Tergantung tujuan kalian untuk membeli untuk apa ya guys. Yang terpenting adalah kura-kura itu harus sehat. Kenapa? Jika kalian kondisi fisiknya cantik banget dan ada sedikit catatnya juga, tapi kalau kondisi kuranya tidak sehat juga percuma saja, karena tidak akan bertahan hidup lama guys. Sebelum kita memilih dan membeli, yang terpenting juga adalah kalian harus mengerti jenis dari kura-kuranya ya guys. Jadi kalian harus pelajari perilaku dari kura-kuranya seperti apa, dan dia makanannya seperti apa, supaya kalian nanti pada saat memilih kalian juga tidak salah untuk prediksi ya. Salah satu contoh adalah ada kura-kura yang aktif banget, ada juga yang tidak aktif. Jadi kalau kalian tidak tahu jenisnya, yang tidak aktif bisa dikira kura-kura ini adalah sakit. Jadi, kalian harus pelihara dan pelajari juga, sebelum pelihara kalian pelajari juga jenis dari kura-kuranya ya guys. Dan juga untuk membeli memang ada beberapa macam, ada dari pasar dan juga ada breeder langsung, dan juga ada penjual yang kulaan dari kura-kura si breedernya guys. Jadi macam-macam ya jadi penjualnya. Jadi semuanya tuh bisa dikatakan aman, yang penting kalian bisa memilih dengan tepat ya guys. Karena beli kura-kuranya nanti kalian memilihnya langsung, jadi proses pengirimannya juga tidak berisiko ya. Jadi nanti kita akan bahas gimana trik kita untuk membeli secara online supaya kalian tidak tertipu. Jadi nanti kita bisa bahas next video untuk memilih tips kura-kura pada saat kita beli online guys. Sekarang kita ngambil satu kura-kura ini sebagai panduan kita untuk memilih kura-kura sehat ya guys. Yang saya ambil ini kura-kura air berjenis Pictabelly. Untuk yang pertama kita bahas dari pemilihan, yaitu kura-kura ini teridap penyakit jamur apa tidak di karapas dan di flastronnya guys. Jadi kalau kalian ngecek di pada saat kalian ngambil, kalian harus perhatikan sejengkal demi sejengkal apakah ada jamur di flastronnya atau di karapasnya. Itu kelihatan ada spot-spot putih dan bentukannya itu memang berbeda dari corak karapas yang lain, itu khasnya kelihatan. Jadi kalau kalian mau pelajari seperti apa jamur itu, nanti ada fotonya di sini, nanti saya tunjukin. Kalian kalau lihat ujungnya antara flastronnya ini apakah ada jamur, dan di karapas dan di flastronnya juga apa ada jamur, dan juga di kulitnya guys. Jadi jamur itu juga bisa menyerang di kulit juga, di ekornya pun juga bisa, dan di kepalanya pun juga bisa. Jadi perhatikan apakah kura-kura ini ada jamurnya atau tidak. Ini cukup penting ya, karena jamur ini bisa menular ke kura-kura yang lain. Terus yang kedua, jika kalian tidak bisa mengatasi dengan cepat, kura-kura ini juga bisa mempengaruhi dari segi pola makannya dia. Jadi dia tidak mau makan, sehingga kura-kura ini juga bisa mati karena teridap jamur ya guys. Tapi bagi kalian yang bisa mengatasi jamur dan harga kuranya mungkin ya bisa lebih murah dari harga pasar, ya ambil aja guys. Karena apa? Kalian yang bisa mengobati jamur memang tidak sulit ya. Jadi itu juga bisa dinilai plus juga, nggak mesti, tergantung kalian bisa mengatasi jamur atau tidaknya guys. Oke, jadi yang pertama, kalau bisa jangan sampai ada jamur untuk pemilihan kura-kuranya guys. Oke, yang kedua untuk pemilihan kura-kura air di pasar atau di breeder, yang kedua adalah kalian harus pegang karapas dan flastronnya apakah lunak atau tidak guys. Jadi untuk kura-kura air juga bisa terserang MBD guys. Jadi khas dari MBD itu adalah flastronnya dan karapasnya tuh lunak. Jadi lunak itu bisa dua macam, antara MBD atau karena baru menetas ya. Tapi kalau rata-rata melepas kura-kuranya itu rata-rata sudah lama ya, antara sebulanan. Jadi karapasnya dan flastronnya sudah tidak lunak lagi. Dan kalau masih lunak tuh biasanya tuh masih ada egg yolknya di sini. Jadi di bagian flastronnya ada egg yolknya, dia cenderung masih lunak. Tapi kalau normalnya sudah dijual itu biasanya tidak lunak ya guys. Jadi kalian harus tekan-tekan gini karapasnya. Kalau memang karapasnya tidak lunak, itu berarti aman guys. Dan flastronnya pun juga sama, harus ditekan-tekan. Jika itu lunak, jadi MBD itu ada dua macam, atau benar-benar gangguan metabolisme atau kekurangan kalsium. Yang selanjutnya adalah dia basah
kasarannya tuh kurus, malnutrisi, jadi kekurangan gizi. Karapas lunak dan flash corona itu bisa juga karena kekurangan gizi. Jadi kalau kalian ngambil kondisi seperti ini itu sangat berisiko sekali karena tubuhnya sudah lemah rata-rata. Kalau kalian terpaksa ngambil dengan kondisi seperti itu, mungkin dengan harga murah tadi ya guys, karena tidak bisa memilih, kalian harus push gizi yang cukup sering seperti udang terus setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali dikasih makan udang sampai bener-bener karapasnya keras kembali. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa sering dijemur ya guys, karena dia juga salah satu kekurangan kalsium dan dia bisa mendapatkan dari matahari langsung untuk menguatkan karapas dan flastronnya. Oke, jadi yang kedua, jangan sampai kalian memilih kura-kura yang flastronnya lunak. Jadi kalau ditekan lunak, yang selanjutnya karapasnya juga jangan memilih yang lunak ya guys. Untuk yang ketiga, kita memilih dengan berat kura-kuranya guys. Jadi memang agak sulit ya untuk membedakan kura-kura ini berat atau tidak, apalagi di ukuran kecil. Jadi kalau kalian sudah sering pelihara kura-kura, biasanya kalian sudah paham berat normalnya kura-kura dengan ukuran seperti itu seperti apa ya guys. Jadi kalian bisa seperti ini, menimbang-nimbang seperti ini. Jika kura-kura ini berat, berarti kura-kura ini sehat. Jadi termasuk bahasa kasarannya kura-kura ini gemuk ya. Jadi kalau kura-kura air gemuk itu salah satunya ciri khasnya adalah berat tubuhnya itu lebih berat dari kura-kura yang gizinya kurang atau malnutrisi atau kekurangan gizi. Jadi kalau kekurangan gizi itu digigit sangat enteng sekali. Jadi kalau kura-kura yang bener-bener gemuk ya, itu sangat berat sekali. Jadi kita bisa ngira-ngira gini, kalau kalian bisa mungkin bandingannya dari kura-kura yang ukuran sama, kalian bisa pegang kura-kuranya, kalau berat berarti gemuk. Tapi kura-kura yang enteng bukan artinya juga jelek ya. Jadi kura-kura enteng itu bisa saja dia aktivitasnya juga tinggi, jadi berenangnya dia banyak sehingga makanannya juga tidak terlalu banyak karena jumlah populasinya tinggi. Tapi dengan kura-kura yang enteng itu juga artinya kura-kura ini juga buruk banget juga enggak. Bisa juga karena memang kondisinya dia bahasa kasarnya tidak terlalu gemuk seperti itu, jadi cuma lebih enteng saja. Kalian bisa memilih dua sisi antara berat atau tidak berat. Yang penting kalau ada yang lebih berat ya pilih yang lebih berat lah. Tapi kalau misalnya tidak ada yang berat ya tidak apa-apa, tapi yang penting kalian bisa pertimbangan dari ciri-ciri yang lain juga tadi. Oke, jadi yang ketiga tadi kita bisa memilih dengan beratnya ya. Jadi yang tidak salah untuk memilih yang enteng, tapi kalau ada yang berat lebih baik pilih yang berat biar lebih sempurna dalam pemilihan kura-kuranya guys. Untuk yang keempat, pemilihan kura-kura air ini yaitu adalah tidak ngambang ya guys. Jadi kalau kura-kura yang saya bilang tadi malnutrisi atau kura-kura yang kurus, dan kalau kelewatan kurusnya itu sangat kurus sekali, biasanya dia tuh kalau dicelupkan ke dalam air ngambang ya guys. Ngambang itu memang ada dua faktor, antara dia stres atau benar-benar kurus. Tapi kebanyakan ngambang itu adalah kurus. Kalau bisa, kalau kalian memilih kura-kura itu jangan ngambang. Jadi kalau bisa kalian ada air ya cukup dalam sedikit, atau kalian bawa cangkir kecil gitu ya, atau mungkin di sekitar itu ada tempat cangkir, kalian bisa celupkan kura-kura. Jika kura-kura kalian tenggelam seperti ini, berarti kura-kura kalian cenderung lebih gemuk. Kalau ngambang dan ngambang terus sampai ya sekitar 5 menit 10 menitan masih ngambang, itu ada kemungkinan di kura-kura itu adalah kurus banget ya. Jadi kalau bisa jangan diambil karena ada risiko untuk kura-kura ini lemah dalam daya tahan tubuhnya. Jadi lebih baik kalian pilih kura-kura yang tenggelam ya guys, seperti ini. Ini tenggelam, jadi kalau kalian celupkan seperti ini langsung tenggelam. Kura-kura ini menandakan bahwa dia kura-kuranya gemuk ya guys. Oke, yang keempat, jadi pemilihan kalian kalau bisa kura-kuranya tenggelam jadi tidak ngambang. Yang kelima, pemilihan kura-kuranya adalah melihat matanya guys. Jadi ciri kura-kura sehat ini penting banget ya guys. Ini penting banget. Yang paling utama adalah yang pertama mata. Jadi untuk pemilihan mata ini kalian harus melihat kura-kuranya harus melek atau kondisi terbuka ya, kalau bahasa Jawa Indonesia terbuka, dan dia matanya tuh cerah. Jadi kalau kalian melihat mau beli kura-kuranya tuh matanya redup, buka nutup atau mungkin buka separuh, itu tanda ciri salah satu gejala sakit dari kura-kuranya guys. Lebih baik kalian cari kura-kura, pilih jika ada pemilihan yang lain yang benar-benar matanya terbuka lebar terus cerah dan dia cenderung lebih mengkilap matanya. Itu salah satu ciri kura-kura sehat untuk melihat kura-kura ini sakit atau tidak guys. Jadi yang kelima penting banget ya, untuk pemilihan kura-kura dari matanya kalian harus memilih yang cerah, mata terbuka dan mengkilat. Jangan sampai memilih mata yang tertutup atau separuh terbuka. Yang keenam, masuk dalam sekitaran mata juga. Yang keenam, kita pemilihan kura-kura airnya masih meliputi mata juga ya guys. Untuk matanya tidak bengkak. Kalau mata bengkak itu ada khasnya, mungkin nanti saya coba cari videonya atau fotonya. Matanya tuh tidak bengkak ya. Di samping melihat membuka
terbuka matanya dan tidak bengkak. Terkadang kalau bengkak pun juga dia masih bisa melihat. Lebih baik cari mata yang tidak bengkak, karena ketika mata itu bengkak dia akan mempengaruhi psikologinya dan dia kata-kata kalau sudah sakit itu tidak mau makan. Kalau tidak mau makan ya untuk bertahan hidupnya tuh akan sulit. Kalau kalian tidak pandai-pandai melihara, lebih baik kalian pilih yang cenderung lebih sehat. Oke, jadi yang keenam, pilih matanya kura-kura air ini yang tidak bengkak ya guys, dan benar-benar sehat. Yang ketujuh, tidak kalah penting dari mata, yaitu ada di pernapasannya guys. Jadi untuk memilih kura-kura air, kalian harus perhatikan dia pada saat di mulutnya ini ya guys. Kalian harus perhatikan agak lama mulutnya ini, apakah dia mangap-mangap. Jadi kalau kura-kura sakit dalam pernafasan itu cenderung mulutnya tuh mangap, tutup lagi, buka, tutup lagi. Mangap tuh buka ya, buka, tutup lagi, buka, tutup lagi. Nah kalau dia seperti itu berarti dia ada gangguan pernafasan atau biasa disebut pneumonia, dan itu kalau bahasa kasarnya pilek yang sudah berkepanjangan sehingga sampai pernafasannya bengkak. Jadi pneumonia itu gangguan pernafasan, pembengkakan dalam pernafasan sehingga dia nafas tuh sulit, jadi tersengal-sengal seperti itu. Jadi itu bahaya sekali buat kura-kura kalau kalian mendapatkan kura-kura seperti ini, karena biasanya kura-kura yang sudah terkena pneumonia ini umurnya tidak panjang guys. Jarak dekat kalian lihat mulutnya apakah dia mangap-mangap atau enggak. Kalau sudah mangap-mangap ganti yang lain. Kalau misalnya ada kotak yang lain, saran saya lebih baik pilih kotak yang tidak ada yang kura-kura mangap-mangapnya tadi, karena kura-kura sakit tadi juga bisa menular di kura-kura yang lain. Jadi kalau bisa ada tempat yang pilih yang kotak yang lain, jadi pilih yang kotak yang lain ya guys. Jadi yang ketujuh, untuk pemilihannya jangan sampai kalian beli kura-kura yang mulutnya terbuka terus, karena itu salah satu ciri gangguan pernafasan dan itu tidak bertahan lama. Yang kedelapan, untuk pemilihan kura-kura adalah aktif dalam berenang guys. Nah ini agak sulit ya, karena kalau kalian beli di kura-kura di pasar tuh untuk ngecek berenang tuh gimana ya gitu ya, karena rata-rata diesatkan airnya jadi sulit untuk berenang. Kura-kura yang sehat adalah dia cenderung aktif berenang. Tapi yang saya awal tadi bilang, kalian harus juga pelajari jenis kura-kura air, karena ada kura-kura yang tidak suka berenang dan ada juga kura-kura yang suka berenang. Jadi jangan sampai kalian salah persepsi bahwa oh saya beli kura-kura ini ternyata nggak aktif nih jadi dibilang sakit. Jadi belum tentu ya guys. Jadi kalau kura-kura yang berjenis suka berenang, kalian bisa memilih kura-kura yang jago berenang atau aktif berenang. Ini salah satu ciri dia sehat. Terus salah satu kura-kura ciri sehat itu ini langsung dia berenang seperti ini. Ini karena tempatnya sempit jadi dia berenangnya sulit. Ini kelihatan banget ya, aktif banget dia berenang. Kalau kura-kura yang aktif berenang kalian taruh di air diem aja terus dia berenang, itu salah satu mungkin dia gejala sakit. Jadi kalian bisa lebih baik milih yang aktif dalam berenang. Jadi yang ke-8, pilih kura-kura yang jago aktif berenang, karena itu salah satu ciri kura-kura sehat, tapi dengan catatan dia jenis kura yang suka berenang. Yang ke-9 guys, untuk pemilihan kura-kura air adalah dia mau makan. Respon makannya tuh cepat. Respon makannya cepat pada saat kalian kasih makan langsung. Nah itu salah satu ciri dia sehat juga. Jadi karena dia lahap dalam makan, respon makannya juga cepat, itu salah satu ciri kura-kura sehat. Tapi guys, kalian juga nggak bisa jadi patokan juga, karena kalau sudah kura-kuranya kenyang dia juga tidak mau makan ya. Jangan sampai kalian mengejudge si penjual, wah ini pak nggak mau makan, tak kasih makan terus dibilang sakit juga enggak ya. Mungkin juga pada saat dia di tempat penjualnya sudah dikasih makan kenyang sehingga kura-kuranya ini tidak merespon cepat dalam makanannya. Tapi jika kalian sudah membelinya terus kalian besoknya responnya juga tidak lama ya, ada kemungkinan dia sakit, tapi juga ada kemungkinan kura-kura ini malu-malu ya guys. Jadi kalian harus tinggalkan dulu. Kalau makanannya tuh habis, dia tadinya sehat, dia juga mau makan. Tapi memang kalau untuk memilih yang tepat lebih baik cari yang aktif dalam memakan. Aktif dalam makan, bukan memakan. Oke, yang 9, pilih kura-kura yang aktif respon makannya dia ya guys. Yang ke-10, pemilihan kura-kura airnya kita harus melihat anatominya ya guys. Apakah si kura-kura ini cacat atau tidak. Cacat itu bisa jadi dilihat dari semua organ tubuhnya, atau mungkin cacat bekas dari sakit ya. Jadi juga bisa sakitnya pernah terjadi sakit parah sehingga cacat. Kalian bisa memilih yang tidak cacat seperti itu ya. Tapi juga guys, kembali lagi pada proses awal kita bahwa kalian membeli kura-kura tujuannya untuk apa? Kalau untuk peliharaan pribadi yang hanya 1 ekor, 2 ekor, ya mungkin kalian membeli yang sempurna sekali, is okay, gak masalah. Tapi buat breeder itu biasanya dia memilih cacatnya tuh harus cacatnya berpengaruh untuk berkembang biaknya apa enggak. Kalau enggak, dia akan sikat karena biasanya harganya kalau cacat tuh lebih murah ya guys. Oke, sekarang selanjutnya yang pertama untuk cacatnya biasanya di karapas. Di karapas tuh kalau habis kena jamur yang cukup parah tuh biasanya karapasnya tuh bopeng-bopeng atau bentukannya tuh kasar. Bentukannya tuh kelihatan kalau itu bekas dari cacat karapas yang bekas dari jamur ya guys.
guys. Kalau kalian secara estetika melihat itu kurang bagus, ya nggak masalah, pilih yang cari yang lebih sempurna lagi. Tapi kalau untuk breeder aman sih, nggak pengaruh selama itu jamurnya sudah sembuh, walaupun itu cacat nggak ada masalah. Walaupun di flastron atau di karapasnya cacat nggak ada masalah. Yang penting karena kecacatan dari karapas yang bekas dari jamur tadi tidak mempengaruhi dari proses breedingnya dia guys. Selanjutnya kita melihat dari matanya. Matanya dua-duanya melihat atau tidak. Ada juga yang kadang-kadang dari lahir udah cacat. Misalnya satunya buta, satunya enggak. Itu kalian bisa milih yang sempurna dua-duanya melihat. Tapi kembali lagi kalau breeder tidak melihat si untuk berkembang biaknya itu terkadang matanya satu buta pun juga diambil dengan harga murah. Tujuannya untuk membreeding tadi guys. Karena tidak berpengaruh juga dalam proses breedingnya. Yang selanjutnya dari panjang kaki depan dan belakang ya guys. Nah kalian juga harus melihat karena saya pernah pengalaman tuh cacat dari kaki ya. Jadi kaki depannya pendek, kaki depan kan dua nih. Satunya panjang, satunya pendek. Nah ini berbahaya ya guys untuk proses breeding kalian. Jadi kalian juga harus melihat panjangnya ini normal apa enggak, panjang kakinya ini normal apa enggak. Jadi kalau kakinya yang depan tuh kalian harus lihat sama panjangnya atau tidak. Secara estetika memang tidak bagus, dan yang kedua proses breedingnya juga tidak bagus. Jadi saran saya untuk panjang kaki dan tangan tuh harus sama ya guys. Terus yang selanjutnya dari kuku. Nah ini kalau kuku memang dalam proses kita pelihara tuh ada kadang-kadang kuku itu copot karena mungkin dia bergaruk-garuk dengan kulitnya, terus mungkin copot karena bertengkar dengan temannya, dan mungkin copot karena faktor lainnya. Jika kalian ingin memilih kesempurnaan, kuku bisa dipilih yang sempurna, tidak ada yang copot ya guys. Memang ini akan tumbuh lagi sih kukunya, tapi kalau kalian ingin kesempurnaan, pilih kuku yang lengkap, oke, nggak ada masalah. Tapi buat kalian yang breeding atau ingin memelihara untuk dikembangbiakan, nggak ada masalah dengan kuku ya guys. Bahkan kukunya nggak lengkap pun nggak ada masalah. Jadi kuku itu jumlah juga diperhatikan, kaki depan dan kaki depan belakang dan kaki depannya, dan juga apakah ada yang copot. Yang selanjutnya adalah ekor guys. Jadi untuk pemilihan ekor itu biasanya pada saat kita pemeliharaannya itu ada ekor yang buntung atau mungkin ekor yang sudah bekas termakan dari teman-temannya sehingga ekornya itu pendek ya. Itu pendek dikarenakan habis termakan sama teman-temannya sehingga ada kecacatan dari ekornya. Jika kesempurnaan kalian untuk memilih estetik atau biar sempurna, oke, kalian harus pilih yang ekornya bagus. Tapi jika kalian untuk proses breeding, untuk ekor yang putus ini itu ada toleransi ya. Untuk betina is oke, nggak ada masalah. Tapi lebih baik ekor ini kalau bisa sempurna, jadi tidak ada putusnya. Tapi kalau memang harganya murah sekali, saran saya yang dipilih hanya betina saja guys. Kalau yang jantan itu lebih baik sempurna ekornya. Tapi kalau putus-putus dikit di ujung nggak ada masalah lah. Tapi kalau sudah sampai mendekati keloakannya, lebih baik untuk jantan jangan ambil ya guys. Karena jantan itu ekornya tuh bisa mengait si ekor betina untuk dalam proses kawin. Jika kalian bisa bayangkan kalau ekornya tidak ada, bagaimana untuk mengait, mengunci ekor si betinanya. Untuk pemilihan ekor jantan, kalau untuk breeder lebih baik full, masih sempurna. Tapi kalau betina terjeleknya putus itu masih nggak masalah. Yang penting keloakannya masih terbentuk sempurna karena masih bisa untuk proses breeding ya guys. Jadi yang ke-10 kalian harus pilih segi dari kecacatannya tadi. Kesempurnaan dalam pemilihan kura-kura boleh aja, tapi kalian juga harus berpikir kura-kura ini untuk di breeding atau untuk dipelihara saja, sehingga memperhatikan kesempurnaan dalam kura-kuranya guys. Yang ke-11 dasar banget yang saya bilang tadi, kalian juga harus tahu jenis kura-kuranya jenis apa, karena itu mempengaruhi dalam proses pemilihannya juga. Dan kalian juga nanti kedepannya dalam pemeliharaan juga lebih paham. Jangan sampai kalian pelihara kura-kura atau beli kura-kura kalian tidak tahu dalam pemeliharaannya, sehingga kura-kuranya mudah mati dan sakit guys. Dan juga kalian juga harus memilih penjual yang terpercaya, walaupun itu di pasar pun juga ada penjual-penjual yang terpercaya. Juga ada yang tidak bisa dalam merawat kura-kuranya dan menjual kura-kuranya tidak bagus kualitasnya. Ada juga yang breeder yang menjual yang tidak bagus juga ada, dan juga ada yang menjual kura-kura yang secara kualitas membuat kura-kura yang kualitasnya bagus juga ada guys. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih breeder penjualnya supaya kalian tidak tertipu dalam membelinya guys. Oke guys, sudah review singkat kita tips memilih kura-kura air dalam membeli yang terbaik gimana guys di pasar atau di penjual breeder-breeder yang kita temuin guys. Jika kalian ada pengalaman buruk dalam pembelian kura-kura, bisa ketik di kolom komen. Jika kalian sudah paham dengan materi ini, juga bisa ketik di kolom komen dengan sesuai pengalaman-pengalaman kalian juga guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar bikin videonya makin semangat lagi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye guys.